إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan semangat kita, kemampuan kita untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak yang Allah Subhanahu wa taala larang adalah satu dosa besar yang sangat besar dosanya dan akan merusak masyarakat kaum muslimin dan juga manusia secara umum apabila dosa ini terjadi dalam suatu masyarakat. Apabila dosa ini menyebar dalam suatu masyarakat, maka rusaklah moral manusia tersebut, hancurlah kehidupan dunianya, keluarganya hancur, dan juga nanti di akhirat dia akan mendapatkan azab, siksa yang sangat menyedihkan, yang sangat menyakitkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dosa besar yang saya maksud adalah dosa zina, yaitu hubungan laki-laki dan perempuan berhubungan intim tanpa adanya hubungan pernikahan yang sah secara syariat. Adapun pernikahan yang syar'i adalah merupakan akad yang sahih, yang benar, dijalin atas agama Islam, yaitu adanya dua laki-laki dan perempuan yang saling mencintai. Mereka melakukan pernikahan dengan adanya wali, yaitu dari pihak laki-laki, dari pihak perempuan, yaitu calon wanita yang akan menikah, dia harus mendatangkan orang tuanya, ayahnya, ataupun kalau tidak ada ayahnya, maka perempuan ini harus mendatangkan saudara laki-lakinya atau yang semisalnya, yakni keluarga dari perempuan harus ada walinya. Yang kedua, harus ada dua saksi dari baik pihak laki-laki ataupun pihak perempuan. Kemudian yang ketiga, harus ada mahar. Yang keempat, harus ada ijab dan qabul, sehingga terjadilah akad yang sahih, pernikahan yang benar. Adapun perzinaan tidak ada itu sama sekali. Dia hanya bertemu laki-laki sama perempuan saling mencintai lalu melakukan hubungan zina, dan ini dosanya besar sekali. Baik orang itu telah menikah ataupun belum menikah, kalau melakukan perbuatan zina ini, maka dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang, yang mereka akan masuk surga, ciri-ciri mereka adalah orang-orang yang walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Hamba-hamba Allah yang maha penyasih lagi maha penyayang ini, mereka yang akan masuk surga, mereka pertama tidak berbuat kesyirikan, tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan alasan yang benar. Yang ketiga, mereka tidak melakukan zina.
Kemudian Allah melanjutkan ayat tersebut, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukan hal tersebut, melakukan kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, melakukan pembunuhan dengan cara yang tidak dibenarkan secara syariat, melakukan perbuatan zina, maka yalqa athama, dia akan mendapatkan balasan yang besar karena perbuatan dosanya. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah, bahkan siksanya nanti di hari kiamat akan dilipat gandakan. Semakin hari semakin sakit siksanya, semakin pedih siksanya, semakin keras siksanya bagi mereka. Wa yakhrud fihi muhana, dan mereka akan terhinakan dan kekal di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu hukuman di akhirat kelak. Bahkan Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, beliau mengabarkan tentang salah satu azab yang ditimpa oleh orang-orang yang melakukan perbuatan zina. Hadis yang sahih dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dia bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama ana naimun idz atani rajulan fa akhadha bi dab'ayya fa ataya bi jabalan wa'ran." Ketika saya sedang tidur, tiba-tiba ada dua orang yang mengangkat kedua tanganku, mengajakku untuk berangkat menuju ke sebuah gunung yang sangat terjal, yang sangat tinggi, susah untuk dinaiki. Kemudian keduanya berkata kepadaku, "Is'ad, naiklah." Maka beliau pun naik bersama kedua orang tersebut. Thumma intalaqa bi fa idza biqaumin ashadd shay'in intifakhan wa antanuhu rihan wa aswa'uhu manzuran. Tiba-tiba saya mendapati ada sekelompok orang yang mana badan mereka menggelembung, membengkak, sangat mengerikan, dan bau mereka sangat busuk, dan tampilan mereka sangat buruk sekali. Maka Nabi SAW pun heran. Fakultu, maka aku pun berkata kepada dua orang tersebut, yaitu dua malaikat tersebut, "Man haula, siapa mereka ini?" Maka dijawablah, "Az-zanuna waz-zawani." Mereka adalah para pezina, baik laki-laki ataupun yang perempuan. Sangat mengerikan azab mereka, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW memberitahu juga dalam kasus yang sama, fantalaqa ila thaqbin mithli tanur a'lahu dhayqun wa asfaluhu wasi'. Maka kemudian saya menemui sebuah lubang yang kemudian lubangnya itu kecil, itu bagian atasnya itu seperti dapur api. Seperti dapur api, mungkin kalau kita seperti kendi, namun besar sekali, dan di dalamnya ini banyak orang, laki-laki dan perempuan. Atasnya sempit, kemudian bagian bawahnya lebar, membentuk seperti ini. Di dalamnya terdapat banyak laki-laki dan perempuan. Yatawaqqadu tahtahu naran. Di bawah tempat itu dinyalakan api yang sangat panas. Mereka di dalamnya dimasak di dalamnya. Fa idza iqtaraba irtafa'u. Kalau api itu menyambar mereka, maka mereka pun naik, terlempar ke atas, namun tidak bisa keluar karena lubangnya di atas sangat sempit, sehingga mereka kekal di dalamnya. Wal'iyadzu billah. Hatta kana an yakhruju. Sampai ketika api datang kepada mereka, mereka hampir keluar, namun tidak bisa keluar. Namun ketika api tersebut padam, maka mereka baru turun lagi, namun tetap dalam keadaan siksa. Wa fiha rijalun wa nisa'un 'urat. Di dalam dapur api tersebut terdapat laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang bulat. Faqultu man hadza. Maka aku berkata, siapa ini? Maka keduanya pun menjawab, wa allazi ra'aitahu fi thaqbi fahumuz zina. Yang kau lihat itu, yang ada di dapur api tersebut, dipanggang, dimasak seperti itu, disiksa dengan sangat berat itu, mereka adalah para pezina. Ini mengerikan sekali, ma'asyiral muslimin, azab yang akan ditimpa oleh orang-orang yang melakukan perzinaan.
Maka marilah kita banyak-banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan zina tersebut. Apabila zina ini masih terjadi dalam masyarakat kita dan kita mendengar banyak informasi, berita-berita pelecehan seksual, seks bebas, perzinaan di mana-mana, kalau ini terjadi di masyarakat kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan sakit, penyakit-penyakit yang sangat luar biasa yang dahulu mungkin tidak tersebut. Sebagaimana yang kita tahu ada AIDS, ada HIV ataupun penyakit-penyakit yang mematikan lainnya. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim allati madaw." Tidaklah suatu perbuatan keji, yaitu zina, menyebar di sebuah masyarakat, lalu mereka terang-terangan melakukan perbuatan zina itu, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menyebarkan wabah penyakit ta'un, penyakit yang sangat mematikan, dan juga penyakit-penyakit lainnya yang tidak pernah ada pada orang-orang yang terdahulu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, dan riwayatnya sahih. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di akhirat sudah disiksa dengan berat, di dunia pun ada balasan yang setimpal, yang cash di dunia ini. Dan ini terjadi pada orang-orang yang melakukan perbuatan zina, terjadi pada orang-orang yang melakukan lesbian, homo ataupun yang lainnya, yang semisalnya. Maka hendaknya kita jauhi hal tersebut. Oleh karena itu, tidak takjub, tidak aneh jika Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukuman yang sangat berat bagi orang-orang yang melakukan zina, hukuman had, hukuman hudud, hukuman pidana yang ditetapkan dalam syariat Islam ketika terjadi perzinaan, maka hukumannya sangat berat. Apabila orang yang berzina, laki-laki ataupun perempuan, melakukan zina dan dia belum pernah menikah dengan akad yang sahih, maka dia akan dicambuk 100 kali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Dan wanita yang berzina dan juga laki-laki yang berzina, maka cambuklah dia dengan 100 kali cambukan, masing-masing 100 kali cambukan. Dan jangan kalian berkasih sayang kepada mereka, jangan kasihan kepada mereka, karena dia melakukan perbuatan dosa yang besar yang akan merusak moral masyarakat, merusak keluarga masyarakat. Maka lakukan rajam, melakukan cambuk tersebut 100 kali. Dan hendaknya ketika melakukan pencambukan itu, wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin, dan hendaknya ketika dilakukan pencambukan itu disaksikan oleh sekelompok dari kaum muslimin, agar mereka mengambil pelajaran agar tidak melakukan perbuatan zina lagi. Kemudian apabila orang yang melakukan perzinaan itu adalah orang yang sudah menikah, dia pernah menikah, muhsan, namun dia melakukan perselingkuhan, atau dia datangi tempat-tempat zina untuk meminjam wanita-wanita di sana, maka hukumnya khusus, yaitu dengan dirajam sampai meninggal. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu anni, ambillah hukum dariku, ambillah hukum dariku. Qad ja'alallahu lahunna sabila." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan, yaitu hukum terhadap orang yang berzina. Al-bikru bil bikri jildu mi'atin wa nafyus sanah. Kalau ada bujangan laki-laki atau perempuan yang belum pernah nikah lalu mereka berzina, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Wasayyibu bisayyibi jildu mi'atin warrajmu. Adapun orang yang telah menikah, yang telah muhsan, lalu dia melakukan perzinaan, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali juga, ditambah lagi dengan rajam, dilempari dengan batu sampai meninggal.
Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah ijma', telah sepakat tentang kewajiban cambuk 100 kali bagi pezina yang belum menikah dan rajam bagi pezina yang sudah menikah. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, penerapan hukum hudud ini, rajam ataupun cambuk ini, yang berhak menerapkan bukan ormas tertentu, bukan, namun yang menerapkan adalah pemerintah kaum muslimin, dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan juga kepada pemerintah kita untuk menerapkan syariat Islam ini, sehingga harapannya nanti orang-orang akan takut untuk melakukan perzinaan, sehingga masyarakat pun tenang, damai, mereka jauh dari kemaksiatan dan jauh dari azab Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ana Allah bima fihima min al-ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita menjauhi zina semampu kita, dan hendaknya kita melakukan hal-hal yang bisa mencegah masyarakat kita dari perbuatan zina tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah jalan yang buruk dan dia adalah sesuatu yang sangat keji. Di antara hal-hal yang bisa mencegah kita dari zina adalah hendaknya kita menjaga pandangan kita, menjaga mata kita, baik laki-laki ataupun perempuan. Jagalah pandangan anda dari melihat lawan jenis yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur memerintahkan kaum mukminin dan juga kaum mukminat untuk menundukkan pandangan mereka dan menjauhi perbuatan zina dengan cara menjaga kemaluan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 30, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, yang laki-laki, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka, jaga pandangan mereka dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya mereka menjaga kemaluan mereka. Itu lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka kerjakan. Demikian pula Allah berfirman dalam ayat setelahnya, "Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun." Dan hendaknya wanita-wanita yang beriman menundukkan pandangan mereka dari melihat laki-laki yang bukan halal bagi mereka, yang tidak halal bagi mereka. Dan hendaknya mereka menjaga kemaluan mereka dari perbuatan zina. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Dan hendaknya wanita menutupi tubuh mereka dengan cara memakai kerudung sampai ke dada-dada mereka. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yudinina 'alaihinna min jalabibihin." Hendaknya wanita-wanita menutup seluruh tubuh mereka dengan jilbab-jilbab mereka. Dengan itu insyaallah wanita-wanita muslimah akan terjaga dari perzinaan. Demikian pula pandangan mata laki-laki tidak akan melihat kepada wanita-wanita yang telanjang, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam wanita-wanita yang tidak memakai pakaian yang syar'i, yang memakai pakaian yang sempit, yang ketat, atau mereka tidak menutupi aurat mereka sama sekali dengan memakai pakaian-pakaian yang mini sehingga menggoda laki-laki yang melihatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar lam arahuma." Ada dua golongan dari orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka dan saya tidak pernah melihatnya. Yang pertama
pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adhnabil baqar yadribuna bihan nas, yaitu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang dipergunakan untuk memukul orang, yakni orang-orang yang zalim memukul orang tanpa sebab yang dibenarkan. Yang kedua, wa nisaun kasiyatun 'ariyatun mumilat ma'ilat ru'usuhunna kasnimatil bukhtil ma'ilah. Wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang, yakni pakaian mereka berpakaian namun sempit sehingga lekukan tubuhnya masih terlihat, atau pakaian yang transparan memperlihatkan bagian tubuh dalamnya, atau pakaian yang sempit, yang kecil, tidak memenuhi tubuh mereka. Maka mereka inilah orang-orang yang la yadkhulnal jannah, dia tidak akan masuk ke dalam surga, wala yajidna rihaha, dan bahkan dia tidak mendapatkan aroma harum surga tersebut. Padahal aroma surga itu bisa tercium dari jauh, jarak yang sangat jauh sekali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang bisa mencegah kita dari perbuatan zina adalah hendaknya kita menikah. Bagi para bujangan, hendaknya segera menikah, karena menikah adalah jalur yang sangat baik. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan hal tersebut, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan hal tersebut. Kemudian yang terakhir, hendaknya kita menjauhi kelompok-kelompok sesat yang menghalalkan perbuatan zina, baik orang-orang liberal ataupun kaum Syiah, orang-orang golongan Syiah yang mereka melakukan perbuatan zina dengan label nikah mut'ah ataupun kawin kontrak. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut, dan bahkan hal tersebut, hadis yang sahih ini berkaitan dengan haramnya nikah mut'ah, diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an mut'atin nisa yaum Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melakukan nikah mut'ah, yaitu perkawinan dengan waktu terbatas semata untuk bersenang-senang, atau kawin kontrak dengan wanita. Ini haram dalam agama Islam dan berdasarkan ijma' kesepakatan kaum muslimin. Maka hendaknya kita jauhi orang-orang Syiah tersebut, jangan ikut-ikutan dengan mereka, dan hendaknya kita waspadai mereka, jangan sampai mereka merusak kaum muslimin dari dalam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.